uang karena di-endorse sana-sini. Pasti enak banget kan? Apalagi sekarang, di sosmed harus serba kelihatan estetik dan fancy biar punya banyak fans. Nah, ini cerita gue tentang gaya hidup yang bikin capek versi gue. Salam kenal ya, gue Raihan. Usia gue sekarang 29 tahun, dan ini cerita gue waktu umur 23 tahun. Sebagai awal cerita, latar belakang keluarga gue adalah orang biasa. Bapak gue seorang PNS dan ibu gue guru honorer. Jadi kehidupan gue selalu tercukupi, tapi nggak pernah lebih. Dan mungkin itu sebabnya gue selalu jadi penasaran, gimana ya rasanya jadi orang yang serba ada. Di era modern dengan gemburan standar TikTok dan Instagram kayak sekarang, gue selalu ngerasa apa yang gue punya itu nggak pernah cukup. Gue ngeliat di story atau di reels orang-orang, mereka kayaknya enak banget hidupnya. Bisa nongkrong di cafe fancy, jalan-jalan ke luar negeri, ikut gym atau kelas yoga, nonton konser Rhoma Irama, diving cantik di Bikini Bottom. Banyak deh pokoknya. Sementara gue, mentok-mentok cuma bisa nongkrong di warkop doang. Syukur-syukur tuh warkop nggak penuh sama bocah FF. Setiap malam, gue ngayal, gimana ya caranya biar gue bisa jadi orang terkenal. Bisa pamer juga kayak orang-orang di sosmed. Apalagi kan katanya sekarang cewek-cewek nggak mau sama cowok miskin. Atau नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार कृषि रक्षक जी, हम सब बढ़िया हैं। आप सुनाइए आज यहाँ कैसे। आज मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताने आया हूँ। देखिए, जिस प्रकार प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ किसानों के उत्थान में लगातार प्रयासरत है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसानों की सुरक्षा। biasa aja, nanti gue dikatain mau kondo lagi. Sampai nih suatu hari, gue baru ketemu sama sepupu jauh gue yang ternyata tinggal di satu kota sama gue. Seumur-umur, gue baru tahu kalau ternyata orang ini adalah sepupu gue. Kita cuma beda 2 tahun, dan ketemu di salah satu komunitas motor gitu. Ceritanya, waktu itu gue pengen kelihatan keren. Jadi, gue ikutan komunitas motor dengan motor bebek gue yang butut itu. Tapi, ternyata pas gue masuk ke komunitas itu, yang jadi leadernya adalah sepupu gue anjir. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata ketahuan lah dia ini sepupu gue. Ya, pokoknya gitulah. Sampai suatu ketika, gue diajak nih buat main ke rumahnya. Pas nyampe rumahnya, rumah jangkarnya Tuan Krep mah kalah dah. Ini rumah gede banget, cowok. Bagus juga lagi. Gue lihat mobilnya ada 3. Beda-beda model semua. Kinclong bener lagi. Belum lagi motornya tuh. Ada 4 juga motornya. Termasuk motor yang biasa dia pakai buat kopdar. Mulai dari situ, gue mulai sering tuh diajak dia main ke rumahnya. Bahkan sampai diajarin nyetir sampai lama-lama gue udah mulai lancar tuh bawa mobil. Kadang kita suka main mendadak gitu sih sama circle-nya dia yang lain. Gue biasanya jadi supir pengganti dia kalau dia mager nyetir. Terus iseng-iseng nih, gue paplah tuh interior dalam mobil dia yang cakep itu. Dan foto luar mobilnya pas kita lagi jalan-jalan. Terus gue upload ke IG dan TikTok bikin video ala-ala gitu kan. Dan ini gue lakuin berulang setiap kita jalan-jalan keluar atau pas lagi di rumahnya. Gue foto-fotoin lah sudut-sudut rumahnya yang keren itu. Lama-lama gue dapat banyak likes dan komen dari konten kayak gitu. Gue seneng dong. Gue ngerasa akhirnya gue dilihat nih sama banyak orang. Komennya bikin gue ngerasa kayak, anjay, keren kan gue? Belum lagi jadi banyak cewek-cewek yang mampir di DM gue. Entah sekedar nawarin barang jualannya, atau tiba-tiba ngasih kuis Dragon Ball. Notifikasi gue gak pernah sepi jadinya. Gue jadinya ketagihan. Gue mulai sering minjem-minjem barang sepupu gue buat bahan konten. Bahkan, gue sampai berani masuk ke kamarnya dan selfie pakai jam tangan mahalnya dia, tanpa sepengetahuan dia. Iya, gue tahu yang gue lakukan waktu itu gak bener. Tapi, dulu gue ngerasa hal kayak gini tuh gak ada apa-apanya. Di sosmed, gue ngaku bapak gue punya usaha restoran dan franchise-nya ada di mana-mana. Gue ngaku ibu gue punya butik yang bajunya sering dipakai artis-artis ke acara besar. Tapi gue gak pernah nyebut brandnya. Di antara semua kebohongan itu, ada aja yang percaya cuy. Dan ada aja yang enggak. Tapi dengan gue tahu ada banyak orang yang percaya kebohongan gue aja,
gue udah seneng banget. Kadang gue juga sok-sokan bikin Q&A. Tapi semakin gue naik daun, semakin kencang juga anginnya. Sementara kebohongan gue dibangun dari pondasi. Most tutorials start strong, but then leave you in the shallow end with boring projects. Nice design, same old CRUD functionalities, simple pagination, and call it a day. Might impress your mom, but let's face it, no one's buying those. That's why today, you'll build and deploy a production-grade university library management system, which isn't just a single app, but a set of 2 interconnected apps tied together into a monorepo. These apps work seamlessly to teach you industry-standard practices, from rate limiting, DDoS protection, caching, optimizations, multimedia uploads, complex database queries, and advanced error handling, to automated workflows with custom notifications. You'll learn to Yang rapuh. Singkat cerita, suatu hari nih, ada satu influencer TikTok yang ngajak gue collab buat bikin konten bareng gitu. Terus, dia ngajak gue ketemuan langsung buat ngobrol panjang dan bikin konten on the spot. Dalam hati, gue yang kayak, aduh, mampus nih gue. Panik. Udah pastilah. Gue muter otak gimana caranya biar gue ketemuan bisa dengan gaya gue yang borjuis. Akhirnya, karena kepepet, gue coba aja minjem mobil sama sepupu gue. Gue bilangnya pengen ngajak ibu bapak nyobain mobil bagus dan jalan-jalan keluar kota. Sepupu gue sama sekali gak curiga tuh sama gue. Dia malah mikir gue anak yang baik dan berbakti. Emang sialan banget deh gue pada masa itu. Haduh. Oke, mobil udah ada nih. Sekarang tinggal beli baju branded aja. Duit dari hasil kerjaan gue waktu itu belum sanggup beli barang-barang mahal kayak punya orang kaya. Akhirnya, jalan pintas yang bisa gue lakukan satu-satunya adalah ambil pinjol. Gue akhirnya ngajuin pinjaman online yang lumayan gede. Dan gue pilih pembayarannya nyicil selama setahun. Walaupun setahun, tapi cicilannya masih gede anjir per bulannya. Tapi, bodo amat deh. Itu bisa dipikir entar. Dengan impulsif, gue buru-buru beli barang branded. Termasuk jam tangan yang pernah gue foto itu. Tapi gue kesana-kesini nyari KW-nya yang bener-bener mirip atau barang bekas antik gitu. Setelah segala usaha gue lakuin, akhirnya semua barang yang gue perluin udah di tangan. Mobil baju, aksesoris, dan sisa dana dari pinjol masih ada di rekening gue. Jaga-jaga aja, kali aja nanti gue harus traktir makan atau biaya nongkrong lainnya. Oke, semua persiapan udah beres. Aman nih kayaknya. Akhirnya gue okein dan gue ajak dia ketemuan langsung. Sampai di sana kita banyak ngobrol dan gue berusaha keras buat bisa ngimbangin obrolannya. Banyak hal yang gak gue ngerti. Dia ngobrolin ekonomi, investasi, strategi, atau ngekadalin penonton biar kontennya naik.
konspirasi One Piece dan Raja Ubur-ubur. Alah, anjir, gak tahu gue. Sepanjang pertemuan, gue gak banyak ngomong. Gue seolah-olah lagi belajar sama dia aja. Tapi ya emang bener sih, gue takut banget salah ngomong waktu itu. Citizens of the Oasis, I'm here talking to all of you now because our future's being threatened. Everyone will stop at nothing to win this contest. Ask yourselves, are you willing to zero out for the Oasis? Are you willing to fight? Every color bleeds into the same. 'Cause before